Ini 2 kali 3,5. 2 kali 3,5 tingginya. Tapi ada mezaninnya. Ada mezaninnya. Jadi tidurnya tuh di tingkat, di loteng, terus kerjanya di bawah. Halo teman-teman, nama saya Ferry. Saat ini saya sedang berada di pusat kota Yogyakarta. Tepatnya saya berada di depan kantor wali kota Yogyakarta. Hari ini saya tuh ingin mengunjungi sebuah keluarga yang hidup di tengah-tengah pusat kota Yogyakarta ini, tapi menerapkan konsep slow living. Nah, sebelum ke sana saya ingin menceritakan bahwa di pusat kota Yogyakarta ini terdapat banyak sekali fasilitas. Di sini ada berbagai macam pusat instansi pemerintahan, kemudian juga ada pusat kesehatan, ada rumah sakit, ada universitas, dan juga ada berbagai macam perbelanjaan. Dekat sini juga ada SMA 8 yang merupakan salah satu sekolah favorit di Yogyakarta. Nah, kalau teman-teman tertarik tinggal di Jogja, sebetulnya tinggal di daerah pusat kota Yogyakarta ini sangat nyaman sekali. Kotanya memang nyaman, tapi kemudian karena dekat dengan berbagai macam fasilitas, itu akan menambah kenyamanan itu. Dan di sini sebetulnya sudah ada satu perumahan elit, ya namanya Saira Dharma Wangsa. Tapi kan itu yang mau saya bahas pada hari ini. Seperti saya bilang tadi, kan kita mau ketemu dengan sekeluarga yang menerapkan konsep slow living. Nah, mereka itu tinggal hanya beberapa ratus meter dari tempat saya berdiri ini, dan tempatnya itu sangat asri sekali. Saya yakin teman-teman pasti pengen mampir kalau sudah tahu tempatnya. Nah, makanya sekarang saya ajak teman-teman semua ke sana. Ayo kita jalan. Nah teman-teman, kita sekarang udah sampai di rumahnya Mas Yoyo. Nanti kita wawancara dia. Dia udah ada di dalam. Yuk kita masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, apa kabar? Baik, monggo, silahkan. Monggo Mas. Rumahnya enak banget ini. Alhamdulillah, barakallah. Udah berapa lama di sini? Kalau saya semenjak pensiun 1,5 tahun yang lalu. 1,5 tahun. Tapi kalau rumahnya ya sudah 2 tahun lah. Mas, mungkin sebelum ini perkenalkan dulu Oke. siapa namanya dan latar belakang pekerjaan sebelum memilih. Dengan nama Yoyo. Setelah menempuh kuliah atau pendidikan terakhir di S1 di Jogja tahun 2099 sampai 2000 itu, kemudian saya bekerja 20 tahun di Jawa Timur. Mulai dari Ngawi sampai ke Pengawi di barat, sampai paling ujung di Situbondo di timur itu udah semua. Surabaya, Madiun, Pasuruan, Asem Bagus itu sudah semua. Saya persiskan 20 tahun, jadi dari tanggal 1 Juni 2001 sampai tanggal 1 Juni 2020. Kemudian saya memutuskan untuk pensiun dini, untuk tinggal balik lagi ke kota Yogyakarta. Mantap. Apa namanya, tapi dulu nih kerjanya di BUMN ya?
Betul, Nah, di bidang pabrik gula. bidang pabrik gula. Iya, perkebunan. Perkebunan. Emang ini berarti udah ada background pertaniannya emang ya, makanya berani Iya, lebih seperti ini. betul sih ya, sedikit banyak ada irisannya lah kalau masalah tanaman. Dari muda memang masih suka dengan tanaman gitu ya, sehingga eh, terus pelestarian lingkungan Kalau gitu. sekarang terus berarti kan dulu nggak di sini. Nggak di sini. Nah, terus kenapa milih di Jogja gitu loh maksudnya? Apa emang Oh gini, beda apa gimana? ah bekerja 20 tahun di Jawa Timur itu saya sih kayak cultural shock ya. Beda beda. Meskipun kalau pertama itu di Madiunan. Madiun itu juga Jawa Mataraman ya. Itu ya masih 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 kalau misalnya ada mantu gitu, kembang di pinggir apa di perempatan itu masih ada. Terus setiap malam Jumat juga masih ziarah kubur dan sebagainya masih ya. Tapi ya cultural shock yang tadinya di Jogja itu eh, terus kemudian pindah ke sana. Contohnya ya, kalau cultural shock dulu awal tahun 2000-an itu di sini eh, orang beli koran itu, penjual koran itu banyak. Di sana nggak ada orang jualan koran, maksudnya yang kaki lima jualan koran nggak ada. Koran dan majalah dan sebagainya ya. Apalagi kemudian mendapatkan eh, koran yang berbahasa asing misalnya, kayak Jakarta Post atau apa kayak gitu. Ya akhirnya ya dapat langganan gitu ya, tetap langganan. Tapi ya kalau saya tanya ya pelanggannya dari satu kota ya hanya 15 orang untuk Jakarta Post kayak gitu. Terus makanya Terus pengen akhirnya kembali ke kota atau gimana jadinya maksudnya nih? balik ke Jogja. Jogja. Ya ke Jogja, solusinya Tapi satu-satunya Jogja. tapi suasana desa. Suasana desa. Mantap Ya. sih. Kalau suasana desa atau suasana alam ini sih juga karena hampir tiap tahun itu ke Bali. Hampir tiap tahun. Kadang-kadang kalau dengan keluarga itu 1 tahun sekali ke Bali. Tapi kalau kemudian ada kantor itu kadang-kadang juga selain sama keluarga akhirnya ke kantor, di kantor juga sama teman-teman sama rekan kerja itu juga ke Bali juga. Kemudian lihat eh, kayak gini, cabin kayak gini. Jadi inspirasi dari sana dong. Dari sana salah satunya, dari YouTube, dari Pinterest ya itu. Oke, berarti 2020 masuk sini. Betul. Ini bangun berapa lama nih? Bahan-bahannya Ya, bisa cerita nggak? ya berarti Dari kan gini. prosesnya? Seprosesnya itu kan berarti saya 2 tahun sebelum kan saya pensiun 1,5 tahun ya, terus bangunnya sudah jadi. Pertama juga bertahap. Angon duite, jadi angon itu istilahnya nunggu duitnya dulu. Pertama bangunan inti itu satu yang bangunan besar, karena pada waktu itu juga saya belum memutuskan tinggal di sini. Itu sebetulnya anak saya satu di sana, plus kalau misalnya nanti ada tamu, anak saya yang mesti ke hotel. Oh gitu. Itu sudah hitung-hitungannya udah masuk lah. Hotel di sini itu kalau yang apa OVO atau atasnya OVO itu kan 150 ya. Oyo sama satunya lagi Red Doors. Red Doors itu kan lebih mahal ya, 150 kan. Itu masih masuk gitu. Oh jadi memang pertamanya bukan untuk ditinggali. Bukan untuk ditinggali. Terus kemudian Covid salah satunya mendorong untuk pindah permanen karena perbedaan kebijakan. Kalau pengennya itu bukan work from home ya. Tapi memang membahayakan untuk keluar rumah pada waktu itu, sehingga dulu pada waktu Covid pun juga persiapannya aqua bergalon-galon, makanan itu juga mungkin ya di ngomong-ngomong paranoid ya paranoid, tapi biar aja karena memang pengetahuan pada waktu itu begitu terbatas, sehingga antisipasinya ya berdasarkan informasi yang dipunya aja. Jadi ceritanya semenjak pandemi itu berdikari ya. Ya semacam itu. Berarti more on less. Ada apa aja nih di sini, maksudnya apa yang menyebabkan bisa menerapkan konsep slow living itu, apa yang dibutuhkan gitu loh, misalnya apa ada sarana pertanian gitu, peternakan apa. Jadi slow living itu kan sebetulnya suatu
suatu falsafah yang kita menyelenggarakan hidup itu tidak instan gitu ya. Oh. Tidak apa-apa langsung beli makanan jadi atau mie instan dan sebagainya. Selama slow living yang beneran slow living ya, bahan makanannya dia tanam sendiri. Terus kemudian dia memasak sendiri. Ya. Terus kemudian dia ya memakan sendiri sih. Tapi organik. Organik nggak organik sebetulnya di luar slow living sebetulnya. Tapi kalau kemudian menggunakan konsep yang sehat, lebih sehat ya organik. Saya punya ayam juga organik, nggak ada yang Oh. Jadi ada apa aja? Ada ayam, ayam, terus ada lebah. lebah, Oh. terus ya bahan makanan seperti sayur Hah? itu Ada. ada lah. Jadi melinjo itu dari zaman Mbah Ya, di sini. Buyut itu ada, sehingga paling nggak sayur asem itu bisa. Terus pepaya, daun pepaya, Oh, buah-buahan ada. buah-buahan ada. Cuman beras yang beli. Beras beli, garam juga pasti beli lah. Iya, iya. Nah, jadi berarti di sini tinggalnya sama siapa aja nih? Sama istri, sama anak Bertiga. bertiga. Ya. Anaknya sekolah atau Kuliah. kuliah? Oh. Tadinya sebetulnya ya itu juga sih resiprokal. Jadi sebetulnya kalau misalnya ini tadinya jadi untuk penginapan, anak saya rencananya memang nggak kuliah di Jogja. Oh, gitu. Dia ancang-ancang Ya. kuliahnya di Jerman sebetulnya. Oh. Tapi karena menghargai orang tuanya yang pulang ke Jogja, mosok aku lungo gitu. Terus akhirnya kuliah di sini. Nanti mungkin S2-nya sekarang mulai nyari untuk kuliah Luar di negeri. luar negeri. Kayak gitu. Oke. Terus Yes, terharu juga kalau anakku memutuskan untuk kuliah di Jogja karena orang Karena orang tuanya tua, balik ya kan? Jogja gitu. baik banget nih anaknya ini. Ya, Terus berarti apakah sekarang udah merasa puas gitu dengan apa capaian selama ini, atau masih ada yang ada yang merasa kurang, atau apa kira-kira yang bikin merasa bahagia itu apa? dalam setiap titik hidup itu ketika up ataupun down itu ya selalu disyukuri karena setelah berhitung ketika berdoa dan kemudian merenung banyak sekali doa yang diijabah oleh Tuhan, oleh Allah. Betul. Ya, kalau puas pada suatu titik pasti ya puas. Perkara nanti kemudian ada keinginan yang lain, ya itu kita kejar lagi. Tapi alhamdulillah puas. Jadi sekarang sudah cukup merasa bahagia ya, atau Oh, sudah ya. lebih? Udah over lebih dari ekspektasi gitu nih sekarang dengan apa yang sudah dicapai ini. Ya syukurlah cukup. Cukup ya. Mantap. Ayo mari kita Mari. sekarang kita keliling. Siap.